Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Baik, kali ini ada satu cerita datang dari Mas Burhan. Mas Burhan tidak menyebutkan dari daerah mana, hanya menyebutkan dari daerah Jawa Timur. Nah, Mas Burhan ini berbagi cerita horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2002. Jadi pada saat itu Mas Burhan atau Pak Burhan ini sudah berkeluarga, punya anak dua. Yang satu, yang barep itu, udah lumayan cukup gede, SMA kelas 1. Jadi waktu itu malam minggu, anaknya biasa lah ya, main-main gitu, begadang dan sebagainya. Biasanya itu begadang di rumah tetangga dan ya memang dibatasin, pokoknya kamu jam 10 malam itu udah harus pulang, kata si Pak Burhan. Anaknya pun, ini namanya anggap aja Beni gitu ya. Nah si Beni itu nurut, pokoknya jam 10 pulang, jam 10 pulang, karena besoknya itu sekolah. Bahkan malam minggu pun seperti itu, maksimal jam 11 gitu, jam 11 malam itu kamu harus pulang. Dan si Beni itu juga, Mas Beni itu juga nurut, jam 11 pun pulang. Nah, ini pada suatu malam, dan kebetulan waktu itu istrinya Pak Burhan itu lagi sakit, ibunya Mas Beni. Lagi sakit udah sekitar 3 hari, ya sakit biasa gitu ya, sakit dikerokin juga merah, ya mungkin orang nganggapnya itu masuk angin, semacam itulah. Nah, ibunya lagi sakit, Mas Beni itu izin sama bapaknya, "Pak, aku mau main ya Pak ya," dan waktu itu malam minggu. "Aku mau main ya Pak ya." "Iya," kata si bapak, "tapi pulangnya jangan malam-malam, jam 11, diingetin terus ya." Mas Beni pun iya begitu kan. Nah udah, bapaknya pun tahu teman-temannya yang buat nongkrong itu lokasinya di mana, masih satu kampung, tahu lah. Nah akhirnya apa? Pak Burhan pun nungguin seperti biasa, ya nggak ditungguin juga, nanti juga pulang jam 11. Sampai akhirnya sekitar jam 11 malam, udah tiba waktunya Mas Beni pulang, malah belum pulang. Loh, ini udah jam 11, Beni kemana ya gitu. Ibunya Mas Beni sendiri udah tidur, adiknya juga udah. Ini anak kemana? Jam 11 lewat, ini ngelanggar nih, pikirnya Pak Burhan. Wah, ini kalau ngelanggar begini, artinya nanti harus dikasih hukuman. Minggu depan nggak boleh keluar sampai jam 11 malam, pikirnya Pak Burhan. Ditungguin sampai jam 11 lewat 10 sampai jam 11.15. Anaknya Mas Beni itu belum pulang. Akhirnya Pak Burhan pun memutuskan tidak membangunkan istrinya yang lagi sakit tersebut. Pak Burhan ngeluarin motor, mau tak susulin itu si Beni. Pak Burhan keluar dari rumah ke sana menuju ke satu titik di mana Mas Beni itu nongkrong. Disamperin ke situ sepi, tidak ada siapapun. Oh, mungkin di tempat yang satunya kali, di tempatnya si Ali mungkin. Didatengin ke rumahnya Ali. Ke sana, rumahnya Ali pun sepi. Wah, kemana lagi ini ya? Oh iya, ada nih si Cecep katanya. Barangkali di rumahnya si Cecep. Jadi 3 titik itu yang biasa dipakai nongkrong si Mas Beni. Pak Burhan pun menuju ke rumahnya si Cecep. Saat ke rumah si Cecep, di sana banyak orang. Dari kejauhan udah dilihat, loh banyak orang, ada 4 atau 5 anak di situ. Burhan mana ya gitu ya, dicariin, nggak ada. Akhirnya ya tetap disamperin ke sana. Berhenti, si Cecep dan kawan-kawan pun bangun, tahu karena itu bapaknya si ini ya, bapaknya Beni. Akhirnya bangun pada salim begitu kan. Nah, Pak Burhan nanya, "Cep, Beni mana?" katanya. "Loh Pak, Beni itu lagi ke rumah temennya Pak." "Ke rumah temennya di mana?" katanya gitu kan. "Ke rumah temennya di daerah ini Pak," kata si Mas Cecep. "Daerah situ, kok belum pulang, tumben ya malam begini." "Waduh, kalau itu kurang tahu Pak, cuman tadi sempat mampir ke sini, bilangnya itu mau ke sana," kata si ini ya. Itu berdua sama si Dani, ya, misalkan ini ya, oh banyak nama ribet. Ini berdua sama si Dani boncengan ke tempatnya si ini. "Oh ya wis lah, nanti tak
susul ke sana. Patokannya apa, Cep? Dikasih tahu sama si Cecep tadi dan kawan-kawan, oh patokannya ini, mau dianterin ke sana aja tuh gimana Pak? Alah, nggak usah, kata si itu ya, kata Pak Burhan, udah nggak usah. Yang penting kasih tahu patokannya begini-begini, saya tahu kok daerah itu ya memang cuman kayak beda kampung gitu, kampung sebelah dan daerah yang biasa dilewati sama Pak Burhan juga. Setelah dikasih tahu patokannya, ini di rumahnya Ridwan katakanlah ya. Ini di rumahnya Ridwan, rumahnya tuh seperti ini, ciri-cirinya ada apa namanya? Ada gerbang, nanti ke sini, ke kanan, ke kiri dan sebagainya, itu udah dikasih tahu patokannya. Pak Burhan pun permisi, makin kesel dalam hati waktu itu. Ah, semini si Beni ngerjain orang tua aja gitu ya. Malam-malam begini belum pulang, itu waktu itu udah setengah 12 mungkin ya. Langsung Pak Burhan pun permisi sama anak-anak itu lanjut menuju ke tempatnya si tadi Ridwan tadi. Ke sana disusurin jalanan di situ. Nah, singkat cerita sampailah di rumahnya si itu tadi. Si rumahnya si Ridwan yang dituju ya. Di rumah tersebut sepi, ndak ada siapapun, nggak ada tanda-tanda anak-anak muda yang lagi pada nongkrong. Bener-bener loh, ini rumahnya bener, nomor rumah 14 ini. Ciri-cirinya seperti ini, habis gerbang, belok ke sini, ini nggak ada rumah lain. Tapi kok nggak ada siapapun ya, kemana si Beni gitu kan. Dicariin, lagi ditungguin pertama. Ada sekitar 2-3 menit, nggak ada. Kemana lagi ya? Ya sudah pulanglah gitu ya, pulang. Pak Burhan pun pulang ke sana. Tapi pulangnya ngambil jalur muter. Kalau lewat yang sebelumnya nggak mungkin ketemu sama Beni. Tak puterin ke sana barangkali aku salah rumah atau gimana gitu. Barangkali dia pindah lagi dari rumah si ini menuju ke rumah temannya yang lain. Diputerin kampung tersebut makin ke dalam, makin ke sana, sepi, nggak ada siapapun. Bener-bener ya kayak normalnya malam hari, nggak ada orang nongkrong satupun gitu ya. Bener-bener sepi jalanan di sana. Satu-satunya motor Pak Burhan itu yang lewat di daerah situ. Dia tuh nggak papasan sama siapapun, nggak ketemu sama bapak-bapak yang biasa berdiri di pengkolan atau apa kayak gitu ya. Itu nggak ada seseorang yang bisa ditanyain atau apa. Terus diputerin ke sana sampailah Pak Burhan itu di daerah yang sepi. Di depannya itu bakal ngelewatin makam yang lumayan cukup panjang. Nah di situ takut enggak, Pak Burhan itu enggak takut. Yang ada itu kesel. Beni ini kemana gitu ya? Beni kemana? Ke sana. Nah menjelang makam tersebut mungkin jaraknya masih sekitar 20 meter menuju makam yang gelap gitu ya. Ini makam itu kanan kiri, di ujung makam tersebut itu ada pohon bambu, setelah itu ada sungai, ada jembatan. Orang-orang bilang memang ya di situ angker, tapi bagi Pak Burhan nggak ada tempat angker, semuanya biasa aja. Pak Burhan pun pelan, di pinggir jalan Pak Burhan itu melihat ada seorang anak kecil. Mungkin usianya sekitar 14 atau 15 tahun segitu. Hampir seusia si Beni. Dia itu ya adiknya lah, masih adiknya Beni, pakai celana pendek, pakai bajunya itu baju ketat, kemeja tapi yang udah kekecilan. Kemejanya itu juga kotor, rambutnya itu lurus, dan ini laki-laki ya, rambutnya itu diponi. Pak Burhan, itu anaknya siapa ya? Berdiri di pinggir jalan seperti itu. Terus apa? Pas udah deket, si anak tersebut itu nyetop. Tangannya tuh begini. Pak Burhan kan berhenti. Ya kenapa gitu, ditanyain begitu. Pak, saya ikut boleh Pak? Si anak tadi ngomong seperti itu. Mau ikut kemana katanya? Ke depan sana Pak, saya capek. Pak Burhan pun iba melihat itu dan ada kecurigaan gitu ya. Ini bukan orang atau apa gitu. Cuman tak lihat dia ya napak tanah, nggak pakai sendal, kotor. Jadi mohon maaf, pikirannya Pak Burhan ini mungkin anak pemulung atau gimana gitu ya. Dengan kondisi yang pakaiannya kotor seperti itu, rambutnya ya pokoknya tampangnya tuh dekil gitu ya. Dan ini udah malam, mungkin anak pemulung atau apa. Pak Burhan pun mempertimbangkan. Ya wis, udah yuk ikut, kata si Pak Burhan. Akhirnya si anak tadi pun bonceng.
bonceng Pak Burhan, nyet di situ kerasa gitu kan. Nanti kamu mau kemana? Ini lurus aja, kata Pak Burhan. Iya Pak, lurus aja Pak. Ngomongnya itu sopan, ngomongnya itu halus. Terima kasih ya Pak ya, sudah bilang terima kasih sebelum motor jalan. Ya, Pak Burhan pun jalan. Nah, saat jalan tadi, baru beberapa meter ke depan, si anak itu tuh nanya, Bapak malam-malam dalam rangka apa? Gitu kan ditanya. Kok belum tidur Pak? Saya itu lagi nyariin anak saya, katanya begitu. Oh, lagi nyariin anak Bapak. Anak Bapak kemana memangnya? Ya bapaknya si Pak Burhan itu dengan agak sedikit emosi menceritakan gitu ya. Anak saya itu biasanya jadwalnya itu jam 11 malam itu udah tak suruh pulang. Ini belum pulang, tak cari ini tuh ke teman-temannya gitu, tempat biasa nongkrong, tempat biasa ngumpul anak-anak itu. Gak ketemu-ketemu, kata Pak Burhan. Nyebelin, makanya itu saya tuh sampai muter nih, sampai kampung sebelah. Saya itu tinggal di sana, kampung sana. Mas, kata si itu ya. Terus saya muter ke sini, ya udah sampai di daerah sini barangkali anak saya itu ada di sini, katanya. Oh begitu ya Pak ya. Iya, terus ini gimana? Udah kan, ngelewatin makam waktu itu. Nah, saat melewati makam, ada satu keanehan, bener-bener aneh kata Pak Burhan. Ini motor kok jadi berat ya? Bahkan hal itu diomongin sama Pak Burhan. Ini motor kok jadi berat ya? Berat kenapa Pak? Nggak tahu, ini motor rasanya berat. Kamu itu bobotnya berapa sih? Ditanya sama Pak Burhan. Saya nggak tahu Pak bobot saya itu berapa. Nah, Pak Burhan mulai agak sedikit gimana, tapi ditegar-tegarin. Jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan ini yang ngebonceng ini genderuwo atau apa pikirnya Pak Burhan. Tapi enggak lah, aku enggak takut sama yang begituan, udah tak boncengin aja, biarin enggak tak ajakin ngomong. Jalan ke sana ngelewatin makam. Nah setelah itu si anak tadi ngomong, masih berat Pak. Masih, katanya begitu Pak Burhan dengan tetap menjaga intonasi tegas gitu ya. Masih berat tapi enggak apa-apa. Tak gas selama masih jalan ya, kamu tak anterin ke depan, katanya begitu. Terima kasih Pak. Terus jalan ke sana. Nah, ini udah ngelewatin ujung makam itu ada pohon bambu. Setelah pohon bambu itu ada jembatan kecil. Turunlah ke sana, agak jalanan itu agak ngembat gitu ya. Agak bergelombang, dan motornya Pak Burhan itu nyat, kerasa kayak yang di belakang itu berat banget. Pak Burhan pun ngomong, sampean kamu itu siapa sebenarnya di belakang gitu, setan atau gimana kok berat banget seperti ini? Si anak tadi pun bilang, bukan Pak, saya bukan setan, saya cuma anak biasa Pak. Oh, tak kirain setan, kata Pak Burhan, kok berat seperti ini? Nah, habis itu jalan lagi naik ke atas. Giliran naik begini, itu enteng banget, biasa normal. Lah, giliran naik enteng, kata Pak Burhan. Terus sudah lewatlah daerah tersebut ya. Pak Burhan sampai setelah agak nikung, sempat nanyain setelah jalanan itu kembali aman gitu ya. Itu nanya, kamu masih di belakang enggak gitu. Ditanya sama Pak Burhan, masih Pak, saya masih ikut Pak. Nanti saya di depan berhenti, kata si anak itu. Berhentinya di mana? Itu Pak yang ada drum di pinggir jalan. Oh ya sudah, akhirnya Pak Burhan ke sana, udah kelihatan drumnya di situ. Si Pak Burhan pun berhenti. Akhirnya si anak tadi itu pun turun. Saat si anak itu turun, Pak Burhan gak berani langsung ngelihat. Takutnya, kan perasaannya udah was-was gitu ya. Padahal Pak Burhan itu bukan tipe orang yang penakut, cuman namanya was-was, apalagi di daerah sepi seperti itu kan ya ada kecurigaan lah. Itu nggak langsung berani ngeliatin, sampai akhirnya si anak tadi tuh bilang, Pak, terima kasih ya Pak ya. Iya sama-sama Pak. Nuhun sewu, kata si anak tadi. Iya, kenapa lagi? Pak, saya tahu di mana Beni berada. Pak Burhan kan nengok begini kan, begitu nengok ke arah si anak tadi, Pak Burhan itu menyadari ada sesuatu yang aneh di sana. Jadi sebelumnya kan anak tadi rambutnya lurus, ponian, cowok ponian gitu ya. Ini rambutnya lurus. Saat Pak Burhan nengok ke sana, rambutnya itu lebih panjang, kayak hampir sepundak segitu, masih ponian. Pak Burhan kan bingung, jadi ngeliatin begini. Kamu tahu Beni di mana? Iya Pak, saya tahu. Bapak mau ndak tak anterin saya ke sana? Gimana ceritanya kamu bisa tahu? Si anak itu pun diem aja.
Ya sudah, kalau Bapak ndak percaya, ya ndak apa-apa, kata saya, terima kasih karena sudah diantarin ke sini. Ya sudah, naik lagi, katanya begitu. Naik lagi, nanti tak antarin balik ke sini. Iya Pak, baik Pak. Akhirnya naik lagi si anak itu, nyet, kerasa berat lagi. Beneran kamu itu berat banget ya gitu ya, padahal badan kurus seperti itu. Iya Pak, saya berat Pak. Udah cuman jawab begitu, simpel. Akhirnya apa? Pak Burhan pun melanjutkan motornya ke sana. Si anak tadi tuh bilang, Pak, nanti di depan belok kanan. Iya, sebentar, belok kanan, nanti di depan belok kiri. Dan tempat atau arah yang dituju oleh anak tersebut itu bukan memasuki daerah pemukiman, melainkan memasuki daerah yang sepi. Itu adalah daerah persawahan. Pak Burhan kan di sana, Mas, ini kok memasukinya daerah seperti ini, nggak masuk ke rumah-rumah? Ya, Benny memang nggak berada di rumah, Pak. Nggak berada di rumah salah satu temannya. Loh, kalau nggak berada di salah satu temannya, di mana? Benny berada di sawah, Pak. Hah, di sawah? Iya, Pak. Bapak lurus aja terus, Pak, menuju ke sawah sana, Pak. Akhirnya Pak Burhan pun ke situ ya. Kok bisa di sawah ya? Kenapa ya? Ada apa ya? Mulai ada perasaan ndak enak. Emang anakku gimana? Kok kamu bisa tahu seperti itu? Iya Pak, saya tahu Pak. Si anak tadi saat ditanyain, kok kamu bisa tahu dan sebagainya, nggak pernah ngasih jawaban, cuman mengulang gitu, mengulang pertanyaan tersebut dijadikan jawaban. Kok kamu bisa tahu itu? Iya Pak, saya bisa tahu. Kok kamu bisa seberat itu? Iya Pak, saya memang berat Pak. Kayak gitu. Jawabannya itu selalu seperti itu kan. Akhirnya ke sana memasuki area persawahan. Nah, saat udah di beberapa puluh meter memasuki area sawah tersebut, si anak tadi tuh bilang, Pak berhenti, katanya. Pak Burhan pun ngerem, si anak tadi itu turun. Si anak itu nunjuk ke sana. Nunjuk ke satu titik, motornya Pak Burhan, lampunya dibelokin ke situ, disenterin ke sana. Ada seorang anak lagi telungkup begini tuh di pinggiran sawah di situ. Dan Pak Burhan itu tahu kalau itu adalah Benny gitu kan. Pak, itu anak Bapak bukan, itu Benny bukan. Iya betul, itu anak saya, kata. Pak Burhan pun motornya dimajuin ke sana, mendekat, berhenti tepat di samping anak yang telungkup di sawah tersebut. Akhirnya diangkat sama Pak Burhan. Begitu diangkat, ya Allah, kamu kenapa? Itu beneran Benny, cuman apa? Mukanya udah nggak karuan, kayak bekas dihajar begitu ya. Cuman apa, Benny itu masih bersuara, Pak, gitu, manggil bapaknya. Ben, kamu kenapa, Ben? Kamu kenapa? Pak, nggak bisa jawab kan waktu itu. Ya wis, yaudah kamu bonceng. Si Mas Benny kan diangkat begini sama si Pak Burhan. Kamu bonceng. Pak Burhan itu udah nggak ingat sama yang anak di belakang, buru-buru lagi panik begitu kan. Nah akhirnya ditaruh di belakang. Aduh, Ben, kamu bisa ndak pegangan bapak, katanya. Bisa Pak, atau kamu mau di depan aja, kata si Pak Burhan. Enggak Pak, aku di belakang aja Pak, aku di belakang. Akhirnya di belakang, tangannya begini, Pak Burhan pun muter dan nyet, kerasa berat lagi di belakang. Ini Benny-nya, Pak, ini siapa Pak di belakangku Pak? Si Pak Burhan pun nengok ke belakang, ternyata si anak tadi tuh ikut bonceng di sana. Pak, saya ikut, katanya saya mau diantar pulang lagi. Oh iya, tapi anak saya lagi begini. Nggak apa-apa Pak, kita pulang lewat arah sana aja, kata si itu. Ya wis. Akhirnya apa? Terus digas begitu kan. Motornya digas ke sana dan tibalah di dekat drum. Di dekat drum di sana, di mana si anak tadi sempat berhenti ya. Akhirnya minta, Pak, saya berhenti di sini. Iya, si Burhannya itu udah. Si Burhan. Siapa? Si Benny-nya. Benny, kamu gimana Ben? Aku nggak apa-apa Pak, aku nggak apa-apa. Itu dia tuh kayak kepelet di tengah gitu. Akhirnya turunlah si anak tersebut ke sana. Pak, pulangnya hati-hati, terima kasih, katanya. Di situ, Pak, cepetan jalan Pak. Si Benny-nya bilang seperti itu, cepetan jalan, dan langsung kayak ada tenaga lagi, langsung meluk bapaknya begitu kan. Bapaknya pun, ya wis, tak jalan ya, katanya. Pak. Si anak tadi tetap menjawab dengan ramah. Akhirnya Pak Burhan itu pulang itu dengan ngebut gitu. Singkat cerita, jam 12 selewat pun
tiba dan mereka tiba juga di rumah. Saat tiba di rumah, Beni itu langsung turun dari motor, langsung duduk di teras gitu. Mukanya itu belepotan gitu, ada darah-darahnya seperti itu, ada mimisan dan sebagainya. Ben, kamu itu kenapa, Ben? Ayo cepat buru-buru masuk ke dalam bersih-bersih. Jangan sampai ibumu tahu, jangan sampai adikmu tahu. Iya Pak, iya Pak. Akhirnya dibawa ke kamar mandi sana, disuruh mandi dulu si Mas Burhan, dibersihin semuanya gitu ya. Termasuk mukanya yang penuh dengan darah itu, dan pakaian-pakaian yang tadi ada bercak-bercaknya itu direndam sama bapaknya ya, supaya bisa hilang gitu ya harapannya. Sampai akhirnya udah Mas Burhan pun selesai. Memang ada beberapa luka di pelipis di sini tuh yang bikin darahnya itu banyak sama ada mimisan. Si Beni pun cerita, Pak, ya ditanya dulu sama Pak Burhan apa yang terjadi nak gitu. Pak, aku tadi dikeroyok Pak gitu. Siapa yang ngeroyok kamu? Aku juga ndak tahu Pak, gimana ceritanya. Aku mau pulang Pak, aku mau pulang sama si Ridwan atau siapa ya gitu ya. Tadi aku mau pulang Pak. Terus apa dihadang Pak, aku dihajar, si Ridwannya itu berhasil kabur, akunya ditinggal di situ. Ya udah, akunya yang begini Pak. Kamu nggak kenal sama mereka? Nggak kenal Pak. Kamu punya musuh? Nggak punya Pak. Ya wis, udah kamu apes, kata si bapak. Udah kamu apes. Pak, itu tadi apa Pak? Itu tadi apa? Tadi apa gimana? Itu yang tadi bonceng bapak yang ada di belakangku itu apa sih Pak sebenarnya? Oh itu anak kecil katanya, kata si bapak. Dia yang nunjukin kamu ada di sawah katanya. Iya ya, kok bisa tahu ya? Kamu kenal sama dia gitu? Pak, buru-buru aku kenal Pak. Itu bukan anak kecil Pak. Itu tuh setan Pak, kata si Mas Beni. Setan apaan? Pak, itu tuh setan, kata ini ya. Setan gimana? Orang bapak tuh ngelihatnya anak kecil, tapi memang berat banget, kata si bapak. Emang kamu ngelihatnya tuh apa, Ben? Pak, aku ngeliat itu tuh genderuwo, Pak, gitu. Gede hitam buluan semua, kata si Mas Beni-nya. Hah? Gede buluan hitam semua? Iya, Pak, itu seperti itu, Pak. Aku awalnya juga nggak tahu ini kok nyet gitu ya. Kok penuh banget itu, Bapak udah maju duduknya. Aku di tengah, dia di belakang itu kayak nyet. Mana baunya ndak enak lagi begitu kan. Pas dia turun tuh kan bener kayak kingkong Pak, kata si Mas Beni. Oh jadi itu pantesan bapak itu berat banget. Tapi ya dia baik, kata si Pak Burhan. Emang baik kenapa Pak? Dia itu ngadang di tengah jalan awalnya. Yang mau ke arah makam sih itu. Kamu tadi kan tahu lewat situ kan. Iya Pak, ya dia tuh ngadang di situ. Minta dianterin pulang. Ya udah tak anterin orang. Oh ya udah anak biasa gitu kan, barangkali dia takut nggak berani ngelewatin jalanan sepi di situ. Akhirnya tak boncengin, minta berhenti di yang dreman itu. Jadi drum tersebut, itu drum udah karatan di pinggir jalan, nggak ada yang punya dan nggak tahu, nggak ada yang mindahin, nggak ada yang ngambil atau gimana gitu. Dan itu posisinya itu di area kebun semacam itulah, daerah yang sepi. Nah itu turun di situ, kata si Pak Burhan. Terus apa? Giliran bapak mau jalan, kan bapak bilang bapak lagi nyariin anak bapak, lagi nyariin. Dan dia tuh yang nunjukin ke sana katanya. Anak bapak itu berada di sana, berada di sawah. Dianterin sama dia, Ben, ditunjukin. Coba bayangin kalau misal bapak nggak ditunjukin sama dia, terus nggak bisa nemuin kamu, apa yang terjadi coba? Iya ya Pak, ya aku itu udah lama Pak di situ Pak, ada mungkin sekitar 2 jam. Aku mau bangun ya takut, aku mau pulang ya ndak berani Pak gitu. Aku nggak bisa ngeliat apa-apa di situ kan gelap banget, mana ini sakit semua begitu kan. Jadi ya udah aku duduk aja di situ nunggu besok kali ya, nunggu besok barangkali ada yang. Dah kamu sendiri emang dipukulinnya di situ di sawah? Enggak Pak, aku dikejar-kejar pertama sama anak-anak itu. Ya aku bonceng kan. Nah sampai akhirnya jatuh Pak. Si Ridwannya ya udah dia nyelamatin diri, nyelamatin motor. Akunya nggak ketolong, akunya di belakang. Kata si Pak Burhan, ya wis lah. Alhamdulillah kamu selamat katanya. Dan akhirnya sudah kan malam itu istirahatlah. Ya keesokan paginya ibunya kan, loh Beni kamu kenapa? Kok mukanya seperti itu?
alasannya jatuh begitu aja, alasannya udah jatuh aja, nggak usah yang aneh-aneh kata situ. Akhirnya bilang dong si Mas Beni ke ibunya, Bu, aku semalam jatuh Bu, begini-begini. Oh, kamu hati-hati kalau naik motor, jangan suka minjem motor temen, kata itu kan. Jangan suka minjem motor temen. Enggak, aku dibonceng, cuman nggak sengaja kepleset, jatuh, katanya begitu. Udah, pagi-pagi bilang seperti itu. Nah, siang harinya sekitar jam 12, datang beberapa anak, beberapa remaja. Itu datang ke situ kayak orang bingung, naik beberapa motor gitu ya. Ada 3 sepeda motor, ada 6 remaja di sana. Datang kayak orang bingung, dorong-dorongan. Nah, Mas Beni itu kenal, Pak, itu Pak yang gebugin aku semalam, Pak. Pak Burhannya kan langsung gitu kan, beneran itu yang gebugin. Iya, Pak. Sampai akhirnya si anak-anak itu datang ke sana dan munduk-munduk begini, Pak, ini rumahnya Beni bukan, Pak? Ya benar, ini rumahnya Beni, kamu yang semalam itu. Pak, kami minta maaf, Pak, kami minta maaf, Pak. Yang 6-6-nya itu pada minta maaf sama Pak Burhan, termasuk minta maaf sama Beni. Nah, ibunya kan bingung, loh, emang kenapa? Minta maaf kenapa? Ini yang gebugin ternyata. Loh, katanya kamu jatuh dari motor, kata ibunya. Enggak, Bu, aku digebugin sama ini, katanya begitu. Loh, kenapa kamu minta maaf? Pak Burhan kan nanya, Pak, kami didatengin, katanya. Kamu didatengin apa, katanya. Terus begini-begini kan, aku, Pak, dilemparin di dalam kamar, katanya. Memang kondisinya itu pada kayak lecet-lecet, terus ada yang memar-memar di mukanya. Katanya ke-6-6-nya itu di rumahnya itu diterus, dilempar-lemparin di dalam kamar. Itu sampai kamarnya itu berantakan, keluarganya itu juga pada bingung, pada panik gitu ya. Gak kelihatan awalnya siapa yang ngelemparin, sampai akhirnya ada suara. Kamu minta maaf, katanya. Minta maaf sama yang kamu gebukin tadi. Itu seperti itu ya. Akhirnya si anak-anak tadi, kami minta maaf. Ben, kami minta maaf ya, Ben, kami minta maaf ya. Pak Burhannya nggak terima. Udah, Ben, biar impas. Kamu tonjokin satu persatu mereka. Ya, Mas Beninya pertama nggak mau gitu kan. Kalau kamu nggak mau, bapak yang ini. Kalau bapak yang gituin, bahaya. Mereka bisa mati, kata si sok-sokan seperti itu Pak Burhannya. Iya Pak, jangan. Sama Mas Beninya akhirnya digaplokin. Teplak. Udah, Ben, kamu maafin mereka enggak? Iya, Pak, aku maafin mereka. Ben, makasih ya, Ben, ya, makasih ya. Tuh, hati-hati. Beni itu rewangnya banyak. Bapaknya pun akhirnya seperti itu, Pak Burhannya itu. Padahal nggak ada gitu. Cuman Beni itu rewangnya banyak, jangan hati-hati. Nah, semenjak hari itu, ini ke-6 anak ini, kayak ya jadi deket sama Beni. Terus, mereka tuh jadi berteman gitu ya. Mereka jadi berteman sama Beni itu begini gara-gara ya itu tadi, sesuatu yang tidak tahu. Kalau asumsi bapaknya sih kemungkinan yang ngerjain mereka berenam itu adalah sosok yang diboncengin sama Pak Burhan tadi malam, sosok yang dilihat sama Mas Beni itu sebagai sosok genderuwo. Tapi ya mungkin ya itu hanya perkiraan. Dan kenapa sosok tersebut mau membantu begitu ya, susah payah iseng-iseng melakukan hal seperti itu, karena mungkin udah ditolongin sama Pak Burhan, udah diboncengin dan sebagainya kayak gitu. Dan Pak Burhan itu nggak merasa takut atau apa, nggak tahu. Ini hanya pendapat dari Pak Burhan. Mungkin seperti itulah yang terjadi, dan ya ujung-ujungnya untungnya berakhir baik. Mereka yang bermusuhan ini jadi berteman. Akhirnya Mas Beni pun ya pertemanannya jadi luas dan lumayan cukup dihormati. Itu aja satu cerita dari Pak Burhan. Terima kasih banyak kawan-kawan di rumah. Terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, juga kawan-kawan yang udah ninggalin komentar, terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kawan-kawan yang menjalankan. Semoga lancar, jaga kesehatan kawan-kawan semua. Sekali lagi, terima kasih banyak. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.